Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang Bapak sayangi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran PPKN, yakni yang pertemuan kedua. Materi sebelumnya anak-anak sudah membaca dan mencermati materi tentang latar belakang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang fungsi dan peranan Pancasila. Untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yakni yang pertama, mendeskripsikan fungsi dan peranan Pancasila. Yang kedua, mengidentifikasi makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menelaah pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang terakhir atau yang keempat, menyajikan hasil telaah Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi dan peranan Pancasila ini yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila menjadi nyawa kedua bagi masyarakat Indonesia setelah nyawa yang ada di tubuhnya. Maksudnya seperti ini. Kita hidup sebagai masyarakat Indonesia itu memiliki nyawa yang ada di tubuh kita. Nyawa yang kedua itu Pancasila. Jadi kemanapun kita pergi dan dalam kondisi apapun kita hidup, Pancasila itu harus selalu ada di dalam diri kita, yakni untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang mana maksudnya Pancasila menjadi cerminan sikap atau perilaku masyarakat Indonesia. Jadi, kita hidup, kita menjalankan kehidupan sehari-hari harus bercermin dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Jadi tidak boleh kita bertindak itu melanggar aturan yang ada di Pancasila. Karena apa? 5 sila ini sudah mencerminkan sebuah tatanan kehidupan yang sangat serasi, tidak saling berbenturan dan tidak menyalahi ajaran agama. Jadi selama kita berperilaku sesuai dengan Pancasila, maka kita menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang luhur. Itu maksudnya. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini konteksnya dalam kehidupan bernegara, bukan beragama. Jadi Pancasila itu sebagai sumber hukum masyarakat Indonesia. Nah, kalau Al-Quran sebagai sumber hukum masyarakat Islam. Nah, kalau dipadukan untuk kita sebagai warga Muslim Indonesia, Al-Quran dan Pancasila sebagai sumber hukum utama masyarakat Islam dalam bernegara. Jadi kita tidak boleh berbicara bahwa Pancasila itu tidak sesuai dengan ajaran atau isi kandungan Al-Quran. Sangat sesuai, sangat serasi. Sehingga ketika kita hidup yang berhubungan dengan Allah, maka kita menggunakan Al-Quran. Nah, kalau kita hidup bernegara, kita bersumber dengan Pancasila. Itu maksudnya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Maksudnya Pancasila harus selalu dijaga dan dipedomani oleh masyarakat Indonesia. Ini janji kita, janji bangsa Indonesia. Ketika Indonesia merdeka, kita harus selalu menjaga dan medomani isi Pancasila. Tidak boleh Pancasila itu diganti dengan yang lain dan tidak boleh kita mengingkari isi-isi kandungan Pancasila. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan cita-cita tertulis masyarakat Indonesia. Maksudnya seperti ini. Pancasila itu ada 5. Apabila isi kandungan 5 sila ini terlaksana di Indonesia dengan baik, maka cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia akan tercapai. Itu pasti. Contoh, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila pemerintah dan masyarakat adil dalam berkehidupan, maka akan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh dari Sabang sampai Merauke. Itu contoh simpelnya. Nah, yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maksudnya ini Pancasila tidak boleh dihapus atau diganti dengan yang lain. Jadi kita tidak boleh suatu saat menghapus Pancasila atau mengganti Pancasila dengan hukum nilai. Tidak boleh, karena ini keputusan sudah final,
dari mulai merdekanya Indonesia sampai selamanya. Jadi Pancasila itu tidak boleh diganti dengan dasar apapun. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Maksudnya ini Pancasila sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan Indonesia. Nah, kalau kita mencermati pembangunan di Indonesia, apakah sesuai dengan isi Pancasila atau tidak, kita yang bisa menilai. Contoh, pembangunan di Indonesia kenapa masih timpang, kenapa belum maju? Kita perhatikan, masih banyak pemerintah yang belum mengamalkan isi sila yang ada di Pancasila. Contoh simpelnya seperti ini, pembangunan masih banyak pemerintah yang korupsi. Yang kedua, masih banyak pembangunan dijalankan tetapi masyarakat belum menunjukkan persatuan antar warganya. Nah, ini yang menyebabkan moral pembangunan di Indonesia ini belum tercipta dengan baik. Sehingga Pancasila ini sebagai tolak ukur. Nah, gimana caranya supaya berhasil moral pembangunan Indonesia? Ya, jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu harus mengamalkan Pancasila. Nah, ini ada 7 fungsi dan peranan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita lanjut. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Kalau tadi itu fungsi dan peranan, kalau sekarang maknanya. Makna yang pertama, Pancasila itu sebagai dasar berdiri dan tegaknya negara Indonesia. Ketika negara Indonesia itu merdeka, maka harus memiliki dasar negaranya, yakni Pancasila. Nah, ketika Pancasila disahkan, itu membuktikan bahwa Indonesia sudah berdiri dan tegak, atau bisa diistilahkan sudah merdeka, tanpa ada campur tangan pemerintah manapun, negara manapun. Yang kedua, dasar kegiatan penyelenggaraan di negara Indonesia. Jadi, segala program pemerintah yang dilaksanakan dan ditujukan kepada masyarakat itu harus berpedoman dengan Pancasila. Itu maksudnya. Yang ketiga, dasar partisipasi warga negara Indonesia. Jadi, gimana caranya warga negara Indonesia bisa berpartisipasi terhadap program-program yang dirancang oleh pemerintah, yakni dengan sistem demokrasi. Nah, contoh, pada saat pemilihan presiden, masyarakat atau warga negara Indonesia boleh memilih dengan cara apa? Sistem demokrasi tadi. Kita memilih mencoblos atau mencontreng. Itu maksud dan contohnya. Yang keempat, dasar pergaulan antar warga negara Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, persatuan Indonesia. Jadi, ketika kita bergaul dengan tetangga, kita bergaul dengan warga negara Indonesia yang lain, kita itu harus menunjukkan sikap yang beradab dan harus selalu bersatu dalam kondisi apapun. Kita tidak boleh dengan warga negara Indonesia yang lain kita menunjukkan sikap yang arogan atau semena-mena atau mengucilkan anggota kelompok yang lain. Dan yang terakhir, dasar dan sumber hukum nasional. Jadi dari Pulau Sumatera sampai Pulau Irian atau Papua, semua itu harus menggunakan sumber yang sama, yakni Pancasila. Jadi tidak boleh ada istilah Jawa Pancasila, Bali tidak, Kalimantan Pancasila, Sulawesi tidak. Semuanya harus menggunakan sumber hukum nasional yang sama, yakni Pancasila. Itu maksudnya. Kita lanjut, ini materi yang terakhir nantinya pada pertemuan kali ini. Pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara. Ini implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di bidang hukum. Segala peraturan atau tindakan yang berkaitan dengan hukum itu harus sesuai dengan isi Pancasila. Jadi tidak boleh kita membuat sebuah aturan dan melaksanakan aturan itu semena-mena dan melenceng dari kandungan Pancasila. Contohnya, di hukum ini, contoh, kita sering mengenal adanya hukum adat. Hukum adat yang di Bali ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang keduanya, contoh seandainya perilaku yang nyeleweng. Ketika kita berkendara, tidak memakai helm, kemudian kita ditilang. Tetapi kita tidak mau membayar.
itu menunjukkan bahwa kita itu tidak sesuai dengan isi Pancasila. Nah, yang kedua, bidang sosial budaya. Jadi segala kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat harus bercerminan dengan isi Pancasila. Jadi kita hidup sehari-hari, budaya yang ada itu tidak boleh bertentangan dengan isi Pancasila. Jadi kehidupan serasi akan muncul ketika kita selalu berpedoman dengan Pancasila. Yang ketiga, bidang politik. Segala partai politik harus menunjukkan sikap yang sejalan dengan isi Pancasila. Kita mengenal banyak sekali partai politik. Ada Golkar, Demokrat, P3, PKB, Hanura, PDIP, dan lain sebagainya. Semua partai itu harus menjunjung tinggi Pancasila dan harus menerapkan Pancasila bagi seluruh kader-kadernya atau anggotanya. Tidak boleh menyeleweng. Nah, ini yang terakhir, bidang ekonomi. Segala program pembangunan yang dilakukan pemerintah semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Tidak boleh adanya program pembangunan, oh saya jadi pemerintah, ada pengaspalan jalan, oh saya korupsi lah, nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Tidak boleh. Jadi segala program pembangunan itu tujuan utamanya dan tidak ada tujuan lain yang semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Nah, inilah implementasi pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara. Demikian materi pertemuan kedua pada kesempatan pembelajaran virtual ini. Apabila ada materi dari Bapak yang kurang jelas, nanti kita diskusikan bersama. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.